Halo pemirsa, saya Nur Fitri Adinda. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Kominfo Newsroom edisi spesial PON 20 Papua. Kami akan menghadirkan ragam informasi spesial PON untuk Anda. Informasi pertama kali ini mengenai Presiden Joko Widodo yang telah resmikan pos lintas batas negara SOTA di Merauke, Papua, serta mengulas seputar sarana venue PON Papua yang masuk dalam rekor muri Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, venue Istora Papua Bangkit kian menjadi sorotan publik. Selain menjadi venue utama Pekan Olahraga Nasional 20 2021, venue Istora juga meraih 3 rekor muri sekaligus. Istora Papua Bangkit yang dibangun oleh PT PP untuk PON 20 Papua memperoleh 3 rekor muri karena inovasi dalam pembangunannya. 3 rekor muri tersebut meliputi instalasi tekstil ductring terpanjang, atap dom terluas tanpa baut, dan atap baja lengkung terpanjang. Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad, arena perhelatan PON 20 Papua yang dibangun perseroan menularkan inovasi dan kecanggihan konstruksi. Istora Papua Bangkit juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, juga beberapa arena perhelatan PON 20 Papua. Arena lainnya yang resmikan Presiden Joko Widodo yaitu arena akuatik, arena panahan, arena kriket, arena hoki, arena sepatu roda, dan arena dayung. Presiden Joko Widodo meminta agar fasilitas perhelatan PON 20 Papua dirawat dan tidak ingin menjadi tempat yang sepi. Wah, kita wajib bangga ya, arena perhelatan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021 telah menelurkan berbagai inovasi dan kecanggihan konstruksi. Pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN SOTA dibangun dengan konsep komersial terintegrasi. Presiden berharap PLBN tersebut memacu perekonomian di perbatasan. Presiden Joko Widodo meresmikan pos lintas batas negara atau PLBN SOTA di Merauke, Papua. Presiden menyampaikan kawasan perbatasan adalah wajah bangsa yang harus terus dibangun agar bisa menunjukkan perkembangan dari Indonesia. PLBN SOTA di Merauke ini menjadi PLBN ke-8 yang dibangun di perbatasan Indonesia dan menjadi yang kedua setelah PLBN SKOW di Jayapura. PLBN SOTA dirancang dengan konsep yang terintegrasi dan memiliki fasilitas yang lengkap. Dengan adanya PLBN SOTA ini, Presiden Joko Widodo berharap meningkatkan pelayanan dan mendorong sentra perekonomian baru, juga membuat masyarakat semakin bangga dengan Indonesia. Saya berharap PLBN SOTA ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat kita Indonesia yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini dan meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia. Hadirnya PLBN ini menjadi representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan. Informasi selanjutnya, perhelatan akbar olahraga tertinggi di Indonesia sukses digelar. Hal ini tentu tak lepas dari dukungan pemerintah menghadirkan listrik tanpa kedip. Kementerian ESDM melalui PT PLN memastikan keandalan pasokan listrik guna keberhasilan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 20 di Papua. Kecukupan daya di 4 klaster penyelenggaraan PON Papua itu telah dipersiapkan sejak awal dengan teknologi dan strategi tinggi. Salah satunya, dilakukan pengamanan operasi dengan sistem Zero Downtime atau ZDT atau layanan listrik tanpa kedip di area khusus. ZDT dilakukan dengan sistem switching supply listrik yang dilengkapi dengan Automatic Change Over Switch atau ACOS.
Juga menempatkan backup berlapis meliputi minimal 2 layer pasokan cadangan, yaitu melalui Uninterruptible Power Supply atau UPS dan mobile genset yang telah berhasil diuji. Selain itu, PLN juga telah proaktif menyosialisasikan pasang baru multiguna sesuai kebutuhan bagi venue pertandingan maupun fasilitas penunjang lainnya. Kecukupan daya ini membuktikan bahwa keandalan listrik tak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera, namun hadir merata untuk Papua, khususnya demi sukses terselenggaranya PON 20 Papua. Nah, itu dia alasannya Papua tetap menyala tanpa padam seperti semangat para atlet PON 20 Papua. Berbicara Papua, tak hanya tentang adat, budaya, dan tempat wisatanya yang indah. Masyarakat Papua juga memiliki berbagai macam kuliner khas yang lezat. Salah satunya papeda. Papua selain sebagai tuan rumah PON 20 Papua 2021, mendengar namanya mengingatkan kita tentang kuliner khas yang legendaris dari wilayah timur Nusantara, yaitu papeda. Papeda merupakan makanan pokok sumber karbohidrat pengganti nasi yang berasal dari bahan dasar sagu. Makanan bertekstur seperti lem atau gel yang berwarna bening ini biasanya khas disajikan dengan lauk seperti ikan kuah kuning. Sebagai makanan khas Papua, papeda ternyata menyimpan riwayat sejarah yang mendalam. Masyarakat adat Papua begitu menghormati sagu, bahkan lebih dari sekedar makanan. Sagu dianggap sesuatu yang begitu istimewa, karena mitologi sagu sama dengan kisah penjelmaan manusia. Selain itu, makanan bergizi tinggi ini juga sering dihidangkan pada saat-saat penting di daerah Papua. Kalau berkunjung ke Papua, jangan lupa coba ya makanan paling ikonik dan terkenal ini, papeda. Itulah beragam kabar PON 20 yang telah kami kemas untuk Anda. Ikuti terus update-nya melalui kanal Kominfo Newsroom GTR TV. Dukung terus daerah kalian untuk memperebutkan gelar juara PON 20 Papua. Jadikan momentum PON 20 Papua 2-15 Oktober sebagai wadah pemersatu bangsa. PON 20 Papua, orang bisa.